Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulillahi khairil bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimul ulama, para habaib, para asatiz dan ustazat, wabil khusus untuk guru-guru saya Habiban al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Alwi Al-Habsyi, Habib Taha bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Habib Ali bin Husain bin Syekh Abu Bakar, guru saya, orang tua saya Al-Mukarram Kiai Baitawi, guru saya Al-Mukarram Ustaz Zaki Afif Ibnu Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, wabil khusus khadimul majlis Ustaz Haris bin Baba Muhyiddin. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di tempat kita tercinta ini. Amin ya rabbal. Tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis al-abror, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Menyambung ucapan tadi sudah banyak, walaupun padat, banyak dan padat yang disampaikan oleh guru saya Habib Taha bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, yang saya yakin apabila kita laksanakan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Nyambungin ucapan beliau saja, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi untuk jadi contoh ini yang paling susah. Dan itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita untuk mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, sound system efeknya terlalu banyak ini. Tes lagi, tes. Ya, makasih. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Pertama, dalam berdakwah baginda Nabi mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu, yang sangat kita rasakan bahwa memang belakangan ini tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Apa buktinya Syauki? Berapa banyak dari kita di Jakarta Barat ini pada umumnya baru ingat Allah lagi pas kepalanya kejedot tembok. Ayo dah, tos-tosan boleh mas. Kalau udah kepala kita kejedot tembok, ceduk, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang baru ingat Allah saat lagi punya masalah. Mohon maaf ya Kiai ya, mohon maaf Pak, mohon maaf. Kalau lagi punya masalah, orang kita cakep banget zikir kagak berhenti-berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat belum azan udah masuk masjid. Kiai sama Habib langsung dekat, ngapa? Lagi punya masalah. Tapi entah lolos kita dari masalah, jalan ke masjid nyasar lagi kita. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Nah makanya saya minta maaf, minta ridho kepada Tuan Guru. Yai minta maaf, minta ridho. Banyak dari kita umat Islam belakangan ini masih salah dalam memandang agama kita sendiri. Akibat apa?
Akibat sanad keguruan sudah mulai tidak muttasil, sambung menyambung sampai bertemu di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kita saat ini lebih senang ngaji sama Mbah Google, belajar agama sama ustazah YouTube. Makanya jangan heran berapa banyak dari kita saat ini banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Tahadusan bin nikmah, tahadusan bin nikmah. Berkah dari perjalanan kami sebagai anak almarhum Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, saya punya berbagai macam jenis kawan. Alhamdulillah. Mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah ada saya teman. Bener-bener ini. Satu hari teman saya yang haram jadah datang protes. Datang langsung protes. Syauki, apa bang? Saya bilang. Ternyata Islam itu susah ya. Islam itu rumit. Islam itu banyak larangan. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Begini salah, begitu salah. Susah Islam. Saya bilang bang, ganti kacamata abang dalam melihat Islam. Baginda Nabi diutus mengenalkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Buat saya tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam. Ayo kita lihat. Di mana mudahnya? Salat itu kan merupakan kewajiban yang paling utama buat kita. Betul betul. Kita punya utang puasa, meninggal dunia masih bisa dibayar pakai fidyah. Kita punya utang nazar, meninggal dunia sebelum bayar diterusin sama anak cucu kita. Tapi salat kan kagak. Betul. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali nanti ditanyain sama Allah, sholat. Sholat nggak menerima bayaran fidyah, sholat nggak diterima untuk diterusin sama anak cucu kita. Artinya apa? Kita wajib mengqadha, itu saking dahsyatnya sholat. Betul. Tapi lihat, ketika kita sedang melakukan safar, perjalanan, boleh dikasih keringanan sama Allah dengan melakukan jamak. Bahkan jamaknya tidak tanggung-tanggung, boleh mengurangi bilangan rokaat. Jadi susahnya di mana tuh bang? Betul atau betul? Sebaik-baiknya sholat dalam fikih memang sempurna berdiri. Tapi saat nggak bisa berdiri boleh duduk. Lalu susahnya di mana? Duduk kagak bisa boleh berbaring. Berbaring susah boleh dengan isyarah. Isyarah nggak mampu boleh dengan niat. Niat masih nggak mau disolatin. Ya mau ngapain lagi, niat aja kagak bisa. Jadi saya bilang susahnya di mana Islam? Enggak Syauki. Dalam Islam itu kan banyak larangan. Ini kagak boleh, begitu salah. Saya bilang abang yang salah mandang. Buat saya di Islam itu nggak ada larangan bang. Kalaupun boleh masuk larangan, larangan dalam Islam cuma satu. Apa? Yang dilarang sama Allah, selesai udah. Betul betul. Ayo dah. Perbedaannya di mana? Banyak dari kita mandang ini larangan, begitu larangan, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Jadinya banyak. Coba kalau dijamak menjadi satu, yang dilarang sama Allah, selesai urusan. Ya itulah Syauki, katanya nggak mau kalah teman saya. Larangannya Allah itu banyak. Coba sebutin bang. Gede, apa? Dalam Islam kita nggak boleh minum khamar. Memang iya? Iya. Sampai Nabi sendiri mengingatkan al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu biangnya kejahatan. Oh, abang salah memaknai hadis ini. Abang seneng minum khamar, minum bir, tuak, brandy, McDonald, Tommy, red wine, Amer. Seneng. Saban malam saya nyekok. Boleh bang, abang seneng, silahkan minum sebanyak-banyaknya khamar itu. Tapi nanti di dalam surga. Di dalam surga, bukan di kembangan. Kan pertanyaannya sepele dan mudah. Mampukah kita bertahan di kehidupan yang sementara ini demi kehidupan kita yang lebih hakiki? Lawang dalam Al-Quran jelas kok. Nanti sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari dua, susu dan arak.
Yang nggak boleh mah di kampung kita, di sorga mah bebas. Betul apa betul? Sampai-sampai saking hebatnya nih ulama-ulama kita, pertanyaannya wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada yang namanya kenikmatan tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Berapa lama sih bang kita tinggal di dunia ini? Guru saya, Guru Haris ngajarin apa? Usia umat Nabi mengikuti nabinya. Betul apa betul? Nabi Adam 2000 tahun lebih. Syauki, salah sejarah kamu. Nabi Adam 850 tahun. 850 tahun Nabi Adam umur dunia. Jangan sampai lupa, Nabi Adam pernah tinggal 2 hari di sisi Allah. 1 hari di sisi Allah 1000 tahun lamanya. Artinya Nabi Adam itu usianya lebih dari 2000 tahun. Anak Nabi Adam yang meneruskan risalah Nabi Adam, Nabiullah Sis alaihi salam, saat wafat usia 1875 tahun. Jadi jangan sampai kita putus nih bang, itu cuma umur dunia 850 tahun. Di dalam surga 2 hari. Pertama diciptain sampai para malaikat sujud, yang kedua dikasih Siti Hawa. Tuh. Ada yang di dunia ini 940 tahun. Siapa? Nabi Nuh. Usia umat Nabi Nuh rata-rata 900 tahun. Anak Nabiullah Nuh alaihi salam yang bernama Kan'an, yang ditenggelamkan Allah bersama kaum kafir saat itu, saat ditenggelamkan usianya baru 175 tahun. Tuh, 175 tahun masih bocah bang. Nah coba sekarang 175, lah udah kagak bisa ngapa-ngapain. Enak kalau tinggal di zaman Nabi Nuh. Udahlah, berhenti sholat 300 tahun, masih ada stok tobat 600 tahun. Lah banyakan tobatnya. Betul. Kita sekarang umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa usia beliau ketika meninggal? 63, itu standar kita sekarang. Pertanyaan terbesar yang harus kita pikirkan, mampukah kita menahan di kehidupan sementara ini? Makanya baginda Nabi mengajarkan apa? Ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Surga itu penjaranya buat kita umat Islam, untuk orang yang beriman, tapi surganya buat orang kafir. Namanya tinggal di dalam penjara, jangan bicara dalam penjara Pak, Bu. Kita tinggal di RT aja ada aturan-aturan yang wajib kita taati kok. Betul atau betul? Ayo deh. Tamu 2 kali 24 jam wajib lapor. Itu aturan tuh. Apalagi kira-kira kita tinggal di dunia ini. Oh begitu ya Syauki? Iya. Tapi kan Syauki apa bang? Dalam Islam gak boleh main perempuan. Saya seneng open BO. Nah yang ketawa paling kencang langganan tuh. Bang, saya bilang Islam itu agama yang fitrah. Islam itu sangat mengerti kebutuhan dasar manusia. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Saya tanya, nih abang-abang saya nih, senang nggak sama perempuan? Senang apa enggak? Kalau nggak senang, ayo di peringatan Maulid ruqyah sama-sama udah. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan pun senang sama laki-laki. Silahkan kalian berdua bergaul sebebas-bebasnya, tapi lewati dulu sebuah pintu yang bernama nikah. Betul apa betul? Bahkan saking hebatnya Islam mengatur pernikahan, jangankan cuma umatnya, sampai penceramahnya boleh nikah Pak. Benar-benar ini. Saudara-saudara kita beberapa di luar Islam, para pemuka agamanya ada yang kagak boleh nikah loh. Betul kan? Saya kalau dalam Islam ceramah nggak boleh nikah, saya berhenti jadi penceramah. Lah dikasih perabotan. Jadi saya bilang sama teman saya, Islam itu bukan agama larangan. Islam ini agama aturan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali kita diatur dalam Islam. Betul apa betul?
bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu mau wudu ke kamar mandi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitu keluar kita pakai baju lagi ngaca nih, diajarin juga bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Begitu selesai kita mau berangkat, mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu kita mau naik motor, bismillahi majriha wa mursaha wa inna rabbi laghafurur rahim. Begitu sampai di kantor mau sarapan kita, mau lontong, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Selesai kita makan sarapan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Pulang kantor kita sampai rumah, bini lagi main ke rumah tetangga ngegosip, kagak ada orang di rumah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Dari bangun tidur sampai tidur kembali kita diatur kok. Islam itu agama aturan, bukan agama larangan. Kita salah dalam memandang Islam. Bahkan hebatnya buat laki-laki nih, buat laki-laki, maaf, saya minta maaf. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari kita diatur. Nih pakai peci kita diatur Pak sama Islam. Nggak ada agama manapun yang mengatur penggunaan topi buat umatnya kecuali Islam. Ayo, mau datang pengajian, mau datang maulid, mau ceramah, mau kondangan, pecinya lurus begini rata-rata. Bener nggak? Kenapa? Supaya timbul ngelihat orang rapi, ada mahabbah cinta kepada orang tersebut. Tapi begitu mau masuk masjid sholat berjamaah, angkat sedikit. Tuh lihat diatur tuh. Ngapa? Karena jidat bagian dari sujud. Cicilan belum kebayar, miring. Lah, lihat. Pakai peci saja kita diatur. Makanya saya sering bilang, apa sih yang mau kita banggakan dari dunia ini? Lawang kita keluar dalam keadaan telanjang, pulang pun cuma dalam keadaan 3 helai kain kafan. Apa yang mau kita sombongin di dunia ini? Hidup hanya sebuah perjalanan, perpindahan dari satu lubang menuju ke lubang. Lalu kenapa ngurusin cuma satu lubang saja? Keluar dari lubang rahim untuk menuju ke lubang kubur. Lalu kenapa mentingin cuma lubang mulut doang? Betul? Betul apa betul? Wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini cuma sebatas permainan dan senda gurau. Makanya kalau kita sadar hidup hanya sebuah permainan, maka tolong kita di sini bermainlah yang cantik. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat piala nanti dari Allah. Apa piala kita Syauki? Emas, intan, permata, murah. Benar kata tadi guru saya Habib Toha mengajarkan. Itu semua murah buat Allah. Karena pahala yang kita akan dapat Pak, ketika nanti di yaumil mizan, antara amal soleh sama amal salah, banyakkan amal soleh kita. Begitu kita menerima rapot dari tangan kanan, timbul seruan dari arasnya Allah buat yang menerima rapot tangan kanan. Apa? Salamun qaulam mir rabbir. Bang, kita dapat salam dari gubernur aja bangganya luar biasa kita. Dapat salam dari Pak Prabowo, 3 hari kita cerita ke kampung. Lalu kenapa ketika Allah yang memberi salam kita malah biasa-biasa saja? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Kenapa? Ashabul jannati humul faizun. Enggak akan ada yang namanya kesamaan antara ahli neraka sama ahli surga ini. Kok begitu? Karena ahli-ahli surga ini, ahli-ahli majelis ini, mereka akan diberikan kesenangan yang terus menerus di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Ayo kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita lewat peringatan maulid ini. Kenapa? Karena intan paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah nilai iman.
Jadi jaga baik-baik iman kita, wariskan iman kita kepada anak keturunan kita, Bang. Sauki, Islam bukan agama warisan. Saya setuju, Islam bukan agama warisan, tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita nanti. Tong bocah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silahkan berubah Neng, tapi akidah jangan sampai goyah Neng. Kenapa? Untuk iman kita hidup, dengan iman saat ini kita berjuang, dan dalam iman nanti saya yakin kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahun nabi sababihim kullu. Satul khas al-walid Ki Zainuddin MZ Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan sebagai asbab Allah ampuni segala kesalahan dan dosa beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau. Lewat keberkahan maulid malam ini Allah jadikan alam kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat. Semoga lewat keberkahan majelis maulid dan keberkahan dari duduknya para ahli-ahli ilmu malam hari ini, sebagai asbab Allah angkat segala penyakit kita. Allah sehatkan kembali jasmani kita. Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga nanti tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang duduk di majelis ilmu malam hari ini, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi du'a. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan kita duduk di majelis ilmu malam hari ini, keberkahan kita duduk bersama zuriat dan para pewaris-pewaris Nabi malam hari ini, keberkahan kita hadir di peringatan maulid ini, dan keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai asbab apabila ada di antara kita yang punya hajat, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan majelis ilmu, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan saleh dan soleha. Dan lewat keberkahan dari maulid, Allah jadikan rumah tangga kita yang hadir sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.